Tanjung Priok merupakan salah satu kecamatan di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Kecamatan ini memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi lokasi pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan tersibuk dan terbesar di Indonesia. Selain sebagai pusat aktivitas maritim, wilayah ini juga memiliki sejarah panjang sejak masa prasejarah hingga era modern. Nama Tanjung Priok berasal dari dua kata, yaitu Tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut dan Priok atau Priuk yang merupakan wadah memasak dari tanah liat yang menjadi komoditas dagang sejak zaman prasejarah. Menurut sejarah, wilayah ini telah dikenal dengan nama Tanjung Priok sejak masa Aki Tirem, seorang pembuat Priok. Nama Priok juga dikaitkan dengan sosok Mbah Priok, seorang penyebar Islam yang tiba di Hindia Belanda pada tahun 1756. Pada akhir abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan Tanjung Priok sebagai pelabuhan komersial. Keputusan ini diambil karena pelabuhan Sunda Kelapa di sebelah barat dinilai sudah tidak mampu menampung lalu lintas perdagangan yang semakin meningkat, terutama setelah dibukanya terusan Suez. Pembangunan pelabuhan Tanjung Priok dimulai pada tahun 1877 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Landsberger 1875 sampai 1881. Proyek ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan pelayaran Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) yang menyewa tanah partikuler di kawasan tersebut. Pemerintah Hindia Belanda juga mengerahkan tenaga buruh pribumi dari berbagai daerah, terutama dari Banten, Priangan, dan Jawa Tengah. Pembangunan pelabuhan pertama selesai pada tahun 1886. Perencana proyek ini adalah insinyur Belanda J.A.A. Waldrop, sementara pelaksanaannya dikerjakan oleh junior J.A. de Gelder dari Departemen BOW. Dengan peresmian pelabuhan ini, aktivitas utama pelabuhan Batavia yang sebelumnya berada di Kali Ciliwung dipindahkan ke Tanjung Priok. Seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, pelabuhan Tanjung Priok mengalami beberapa kali perluasan. Pelabuhan kedua 1914 sampai 1917. Dibangun oleh perusahaan Volker dengan tambahan infrastruktur seperti KD sepanjang 100 meter, kedalaman air 9,5 meter, jalur kereta api ganda, serta fasilitas penyimpanan batu bara dan bahan bakar. Pelabuhan 3 1921 sampai 1932. Pembangunan terhenti akibat krisis ekonomi global, malaise, tetapi dilanjutkan kembali pada tahun 1929 dan rampung pada tahun 1932. Pada masa pendudukan Jepang, pelabuhan dikelola oleh Jawa Unco Kaisha di bawah kendali Kaigun, Angkatan Laut Jepang. Banyak fasilitas pelabuhan yang mengalami kerusakan akibat serangan Belanda sebelum menyerah pada 7 Maret 1942. Jepang kemudian mengerahkan tenaga Romusha untuk memperbaiki pelabuhan, termasuk pengerukan alur dan pembersihan ranjau. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pelabuhan Tanjung Priok sempat diambil alih oleh Badan Keamanan Rakyat Laut Tanjung Priok, namun kembali dikuasai oleh Nika yang datang bersama sekutu pada 29 September 1945. Pelabuhan baru sepenuhnya berada di bawah kendali Indonesia setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Pada tahun 1952, pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi pelabuhan Tanjung Priok dan menyerahkan pengelolaannya kepada Kementerian Perhubungan, Jawatan Perhubungan Laut dengan pelaksanaan operasional oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan, IBPP. 1955, diresmikan Pelabuhan Nusantara. Satu sebagai bagian dari modernisasi. 1969, organisasi kepelabuhan diubah dengan sistem administrator pelabuhan. 1971, kerjasama dengan Pelabuhan Amsterdam untuk pertukaran data dan strategi pengelolaan.
1974 sampai 1975, pembangunan dermaga baru dan pembentukan tim Wali Songo untuk menata kembali pelabuhan. 1977, Pelabuhan Tanjung Priok merayakan ulang tahun ke-100 dengan acara peringatan internasional. Hingga kini, Pelabuhan Tanjung Priok terus berkembang sebagai pelabuhan utama di Indonesia, melayani kapal-kapal besar dan aktivitas perdagangan internasional. Kecamatan Tanjung Priok terdiri dari 7 kelurahan. Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Sungai Bambu, Kelurahan Papanggo, Kelurahan Warakas, Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Sunterjaya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kecamatan Tanjung Priok mencapai 418.014 jiwa, terdiri dari 210.987 laki-laki dan 207.127 perempuan. Kepadatan penduduknya mencapai 16.641 jiwa per kilometer persegi. Masyarakat Tanjung Priok memiliki latar belakang etnis dan budaya yang beragam. Berdasarkan sensus 2010, mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa, Betawi, Batak, Sunda, dan Tionghoa, serta sebagian kecil dari suku Minangkabau, Bugis, Minahasa, Ambon, dan lainnya. Dengan demikian, Tanjung Priok merupakan wilayah strategis yang memiliki peran penting dalam sejarah dan perekonomian Indonesia. Sejak masa kolonial hingga era modern, pelabuhan di kawasan ini terus berkembang sebagai pusat perdagangan dan transportasi maritim terbesar di Indonesia. Selain itu, wilayah ini juga memiliki keberagaman sosial dan budaya yang mencerminkan wajah Jakarta sebagai kota multikultural. Saudara, Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama di Indonesia memiliki sejarah panjang dan telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting. Berikut beberapa peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di pelabuhan ini. 1. Pembangunan dan peresmian 1877 sampai 1886. Sebelum Pelabuhan Tanjung Priok dibangun, Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pelabuhan utama Batavia. Namun pelabuhan tersebut dianggap terlalu dangkal untuk kapal-kapal besar. Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Landsberge 1875 sampai 1881 memerintahkan pembangunan pelabuhan baru di Tanjung Priok. Pembangunan dimulai pada 1877 dan selesai pada 1883, kemudian diresmikan pada 1886. Pelabuhan ini dilengkapi dengan jalur rel kereta api untuk mempermudah transportasi barang. 2. Pemberontakan Kapal 7 Provinsi 1933. Pada 4 Februari 1933, terjadi pemberontakan di atas kapal perang Belanda Zeven Provinciën, 7 provinsi yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Para pelaut pribumi yang tergabung dalam Angkatan Laut Belanda, Koninklijke Marine, melakukan pemberontakan karena ketidakpuasan terhadap gaji dan perlakuan diskriminatif dari perwira Belanda. Pemerintah kolonial Belanda merespons dengan kekerasan, mengirim pesawat untuk mengebom kapal di perairan Sumatera. Pemberontakan akhirnya dipadamkan dengan korban jiwa di pihak awak kapal. 3. Pertempuran Tanjung Priok 1945. Pada 21 November 1945, terjadi bentrokan antara tentara sekutu dan pejuang Indonesia di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Insiden ini terjadi setelah kedatangan pasukan Inggris dan Nica, Belanda, yang berusaha menguasai pelabuhan. Pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Noe dan tokoh-tokoh lokal lainnya melakukan perlawanan. Pasukan sekutu menggunakan persenjataan berat untuk menekan perlawanan rakyat Indonesia. Meskipun banyak pejuang gugur, insiden ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak ingin kembali dijajah. 4. Eksodus orang Maluku ke Belanda 1951. Pada 1951, ribuan orang Maluku yang merupakan mantan tentara KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger,
diberangkatkan ke Belanda melalui pelabuhan Tanjung Priok. Mereka dipindahkan setelah pemerintah Indonesia membubarkan KNIL pasca kemerdekaan dan menolak integrasi tentara Maluku ke dalam TNI. Eksodus ini menjadi awal dari diaspora Maluku di Belanda dan hingga kini masih menjadi isu historis bagi hubungan Indonesia-Belanda. Kelima, tragedi Tanjung Priok 1984. Pada 12 September 1984, terjadi tragedi kemanusiaan yang dikenal sebagai peristiwa Tanjung Priok. Insiden ini bermula dari ketegangan antara kelompok Islam dan aparat keamanan di masa pemerintahan Orde Baru. Aparat menembaki massa yang sedang berdemonstrasi di sekitar pelabuhan, menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Tragedi ini menjadi salah satu contoh kekerasan negara terhadap rakyat selama Orde Baru dan diungkap kembali dalam Reformasi 1998. 6. Penutupan Terminal Peti Kemas Koja 1999. Pada 1999, terjadi aksi pemogokan besar-besaran di Terminal Peti Kemas Koja, salah satu bagian dari pelabuhan Tanjung Priok. Para pekerja melakukan protes terhadap kebijakan manajemen terkait kontrak kerja dan kesejahteraan mereka. Aksi ini menghambat aktivitas pelabuhan dan berdampak pada sektor logistik nasional. Demo sopir truk dan kemacetan parah 2018. Pada 2018 terjadi demonstrasi besar-besaran oleh para sopir truk di pelabuhan Tanjung Priok. Mereka memprotes kebijakan pembatasan jam operasional yang dianggap merugikan pengemudi dan menyebabkan antrean panjang di pelabuhan. Demo ini sempat menyebabkan kemacetan parah di sekitar kawasan Tanjung Priok dan memengaruhi distribusi barang di Jakarta. Pelabuhan Tanjung Priok tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan ekonomi, tetapi juga memiliki jejak sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial hingga era modern. Saudara, salah satu etnis yang mendiami wilayah Tanjung Priok adalah suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Kedatangan orang Bugis di Tanjung Priok tidak terlepas dari sejarah panjang migrasi dan perdagangan maritim yang dilakukan oleh suku Bugis sejak abad ke-19. Orang Bugis dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang yang menjelajahi berbagai wilayah Nusantara, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Semenanjung Malaya. Pada masa kolonial Belanda, Batavia, sekarang Jakarta, menjadi pusat perdagangan utama di Nusantara. Pelabuhan Sunda Kelapa awalnya menjadi pintu masuk utama, tetapi pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda membangun pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan baru yang lebih modern. Orang Bugis yang telah lama berdagang dan bermigrasi ke Batavia mulai menetap di sekitar pelabuhan ini, terutama karena mereka memiliki keahlian dalam pelayaran dan perkapalan. Orang Bugis yang datang ke Tanjung Priok kebanyakan adalah pelaut dan pedagang yang membawa komoditas seperti rempah-rempah, ikan kering, serta barang-barang dari Sulawesi dan daerah lainnya. Mereka juga menjadi perantara perdagangan antara Batavia dengan wilayah timur Nusantara. Pada awal pembangunan pelabuhan Tanjung Priok sekitar tahun 1877 sampai 1885, banyak pekerja Bugis yang ikut serta sebagai buruh pelabuhan, nelayan, hingga pengrajin perahu. Keahlian mereka dalam membuat perahu pinisi juga memengaruhi kehidupan maritim di sekitar Tanjung Priok. Seiring waktu, orang Bugis yang menetap di sekitar pelabuhan mulai membentuk komunitas. Mereka mendirikan perkampungan dan tetap mempertahankan budaya serta adat istiadatnya. Hingga kini, masih ada jejak keturunan Bugis di kawasan Tanjung Priok yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang, maupun pekerja di sektor maritim. Orang Bugis yang tinggal di Tanjung Priok turut memperkaya budaya setempat, terutama dalam bidang kuliner, bahasa, dan tradisi maritim. Beberapa makanan khas Bugis seperti burasa dan ikan bakar gaya Bugis cukup dikenal di kawasan ini. Selain itu, mereka juga membawa nilai-nilai adat seperti siri nabaliperi, harga diri dan solidaritas yang menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Kehadiran orang Bugis di Tanjung Priok mencerminkan bagaimana mobilitas suku-suku maritim di Nusantara telah membentuk keberagaman budaya
dan ekonomi di Jakarta hingga saat ini. Lagoa adalah salah satu tokoh legendaris dalam sejarah masyarakat Bugis yang merantau ke Jakarta, terutama di sekitar pelabuhan Tanjung Priok. Nama Lagoa sering dikaitkan dengan dunia premanisme dan kehidupan keras para perantau di pelabuhan pada masa lalu. Dalam cerita rakyat dan kisah-kisah lisan yang berkembang, Lagoa dikenal sebagai seorang pria Bugis yang tangguh dan disegani di kawasan Tanjung Priok. Ia berasal dari Sulawesi Selatan dan merantau ke Jakarta pada pertengahan abad ke-20, mengikuti jejak banyak orang Bugis yang mencari kehidupan di ibu kota, terutama di sektor pelabuhan dan perdagangan. Sebagai perantau, Lagoa memiliki sifat khas Bugis, berani, tangguh, dan memiliki jiwa petarung. Namun kehidupan di pelabuhan yang keras membentuknya menjadi sosok preman yang terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal seperti penguasaan wilayah pelabuhan, keamanan ilegal, pungutan liar, hingga bentrokan antar kelompok preman. Nama Lagoa menjadi begitu besar di kalangan pekerja pelabuhan dan sesama preman karena keberaniannya dalam menghadapi lawan. Ia sering dikisahkan sebagai sosok yang tak terkalahkan dalam pertarungan fisik, memiliki ilmu bela diri khas Bugis, dan tidak segan-segan melawan siapapun yang menantangnya. Legenda dan akhir kisah Lagoa. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa Lagoa akhirnya bertobat setelah menyadari bahwa hidup sebagai preman tidak memberikan kedamaian. Ia kemudian mengabdikan diri untuk masyarakat dan menjadi penasihat bagi para perantau Bugis di Jakarta. Namun ada juga versi lain yang mengatakan bahwa ia tewas dalam sebuah pertarungan besar melawan kelompok preman lain di pelabuhan. Kematian Lagoa menjadikannya legenda yang terus dikenang oleh masyarakat Bugis di rantau, terutama di sekitar Tanjung Priok. Hingga kini, nama Lagoa masih dikenang sebagai simbol keberanian dan ketangguhan perantau Bugis di Jakarta. Bahkan di daerah Tanjung Priok, ada kawasan yang dinamai Lagoa yang konon diambil dari namanya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sejarah perantauan orang Bugis ke Jakarta, terutama ke kawasan Tanjung Priok, adalah bagian dari dinamika mobilitas orang Bugis yang terkenal sebagai pelaut, pedagang, dan petarung tangguh. Mereka merantau ke berbagai daerah di Nusantara, bahkan hingga Malaysia, Singapura, dan Filipina. Perantauan orang Bugis ke Jakarta sudah berlangsung sejak zaman kolonial. Pada abad ke-17 dan ke-18, orang Bugis dikenal sebagai pelaut ulung yang menguasai jalur perdagangan di perairan Nusantara. Mereka sering terlibat dalam konflik melawan VOC dan kerajaan-kerajaan lokal, seperti di Makassar dan Boneh. Setelah jatuhnya kerajaan Gowa ke tangan Belanda pada tahun 1669, banyak orang Bugis yang meninggalkan tanah air mereka. Sebagian menetap di Kalimantan, Riau, Sumatera, dan Jawa, termasuk di Batavia, Jakarta. Di Batavia, mereka awalnya menetap di daerah sekitar Marunda, Cilincing, dan Tanjung Priok, yang dekat dengan pelabuhan dan strategis untuk berdagang. Tanjung Priok menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan utama sejak zaman kolonial Belanda. Banyak orang Bugis yang bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan buruh pelabuhan. Namun karena kehidupan di pelabuhan sangat keras, mereka juga terlibat dalam dunia premanisme dan konflik antar kelompok. Sebagian besar orang Bugis yang menetap di Tanjung Priok membawa serta konsep harga diri dan solidaritas tinggi. Hal ini membuat mereka dikenal sebagai kelompok yang loyal kepada sesama Bugis, tetapi juga keras dan pantang mundur dalam konflik. Selain bekerja di pelabuhan, orang Bugis juga terkenal sebagai penjaga keamanan atau beking bagi pedagang dan pemilik usaha di kawasan pelabuhan. Beberapa tokoh legendaris seperti Lagoa menjadi simbol dari kerasnya kehidupan di daerah tersebut. Hingga kini, keberadaan orang Bugis di Jakarta masih terasa, terutama di daerah Lagoa, Koja, dan Cilincing. Mereka tetap aktif dalam dunia perdagangan, perikanan, dan beberapa di antaranya masuk ke dunia politik serta bisnis. Di beberapa wilayah, terdapat komunitas yang masih menjaga adat Bugis, seperti tradisi pernikahan, penggunaan bahasa Bugis dalam komunikasi sehari-hari, serta budaya maritim yang kuat. Perantauan orang Bugis ke Jakarta bukan hanya soal mencari penghidupan, tetapi juga membawa budaya dan nilai-nilai yang masih bertahan hingga sekarang.
Kisah Lagoa dan berbagai legenda lainnya hanyalah bagian kecil dari sejarah panjang bagaimana orang Bugis membangun pengaruh di ibu kota. Peran orang Bugis dalam sejarah pelabuhan Sunda Kelapa dan Batavia. Orang Bugis memiliki peran besar dalam sejarah perdagangan maritim di Nusantara, termasuk di pelabuhan Sunda Kelapa dan kemudian Batavia. Keberanian mereka sebagai pelaut, pedagang, dan pejuang menjadikan mereka salah satu kelompok yang diperhitungkan sejak abad ke-19. Sebelum Belanda menguasai Batavia, Sunda Kelapa adalah pelabuhan penting bagi kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, terutama Pajajaran. Namun, setelah Kesultanan Banten menguasai Sunda Kelapa, pada abad ke-16, pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan yang ramai dan menarik perhatian banyak kelompok maritim, termasuk Bugis. Orang Bugis mulai masuk ke Sunda Kelapa sebagai pedagang dan pelaut yang membawa rempah-rempah, emas, kayu cendana, dan hasil laut dari wilayah timur Nusantara. Mereka sering berlayar menggunakan pinisi dan lambo, kapal tradisional khas Bugis Makassar. Ketika VOC Belanda mulai menguasai Batavia pada awal abad ke-17, orang Bugis tetap aktif berdagang, meskipun sering mengalami tekanan dari Belanda yang ingin memonopoli perdagangan. Pada abad ke-17, setelah jatuhnya Kerajaan Goa ke tangan VOC 1669, banyak pelaut dan prajurit Bugis yang menolak tunduk kepada Belanda memilih merantau ke berbagai wilayah, termasuk Batavia. Mereka dikenal sebagai pejuang dan pemberontak tangguh yang sering melakukan serangan terhadap kapal-kapal VOC. Salah satu tokoh penting dalam perlawanan Bugis terhadap Belanda adalah Arung Palaka, pemimpin Boneh yang bekerja sama dengan VOC untuk mengalahkan Goa. Namun banyak orang Bugis yang menolak pemerintahan Boneh di bawah VOC dan memilih menjadi perompak atau lanun yang menyerang kapal dagang Belanda di sekitar perairan Jawa dan Sumatera. Di Batavia, orang Bugis sering bentrok dengan VOC karena mereka menolak aturan monopoli dagang VOC. Banyak yang menjadi tentara bayaran bagi musuh-musuh Belanda, termasuk Kesultanan Banten. Sebagian besar hidup sebagai pelaut bebas dan perompak yang menyerang kapal dagang Belanda. Belanda akhirnya melihat bahwa lebih baik mengendalikan orang Bugis daripada memusuhinya. Maka banyak orang Bugis direkrut menjadi tentara VOC atau diberikan izin berdagang di Batavia dengan pengawasan ketat. Pada abad ke-18, komunitas Bugis semakin berkembang di Batavia. Mereka menetap di beberapa daerah yang sekarang dikenal sebagai Marunda dan Cilincing, dekat dengan pelabuhan dan pusat perdagangan. Tanjung Priok. Wilayah ini berkembang menjadi basis komunitas Bugis, yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan pekerja pelabuhan. Seiring waktu, orang Bugis di Batavia dan sekitarnya mulai beradaptasi dengan kehidupan urban. Namun, sifat mereka sebagai pelaut dan petarung tangguh tetap melekat. Banyak di antara mereka yang menjadi pemimpin kelompok-kelompok di pelabuhan, termasuk dalam bidang keamanan dan perdagangan. Di era modern, banyak keturunan Bugis di Jakarta yang tetap aktif dalam dunia perkapalan, perikanan, dan perdagangan. Beberapa juga masuk ke dunia politik dan bisnis, meneruskan semangat nenek moyang mereka yang dikenal ulet dan berani dalam menghadapi tantangan hidup. Orang Bugis memiliki peran besar dalam sejarah pelabuhan Sunda Kelapa dan Batavia, baik sebagai pedagang, pelaut, tentara bayaran, maupun pejuang melawan VOC. Meskipun awalnya datang sebagai perantau, mereka akhirnya membentuk komunitas yang kuat dan masih eksis hingga kini di beberapa wilayah Jakarta, terutama di sekitar Tanjung Priok, Lagoa, Koja, dan Cilincing. Saudara, latar video yang Anda saksikan ini adalah produksi dan koleksi I, Amsterdam, Belanda, dari 1912 sampai 1919. Di mana masa itu, Pelabuhan Tanjung Priok memang menjadi pintu gerbang utama bagi orang-orang Eropa yang datang ke Hindia Belanda, terutama setelah dibangun pada akhir abad ke-19. Sebelum pelabuhan ini dibangun, Pelabuhan Sunda Kelapa sudah lebih dulu berfungsi sebagai jalur perdagangan utama, tetapi karena sedimentasi yang membuat kapal besar sulit berlabuh, pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membangun pelabuhan baru di Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok tetap menjadi pelabuhan utama Indonesia hingga sekarang.
Pelabuhan Tanjung Priok tetap menjadi pelabuhan utama Indonesia hingga sekarang, meskipun telah mengalami berbagai renovasi dan modernisasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.